Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mendemonstrasikan database library dengan dimulai dengan subquery yang pertama yaitu membuat subquery pertama dari setiap cabang perpustakaan dengan mengambil nama cabang dan total jumlah buku yang dipinjamkan dari cabang tersebut. Tujuan dari query tersebut adalah untuk menghitung jumlah buku yang dipinjam di setiap cabang perpustakaan. Langsung kita run dan hasilnya menampilkan jumlah buku dipinjam dari setiap cabang. Hasil dari query ini memberikan informasi tentang aktivitas peminjaman buku di setiap cabang perpustakaan yang dapat membantu dalam pemantauan dan pengelolaan koleksi buku serta mengevaluasi kinerja cabang-cabang tersebut. Kemudian subquery 2. Sub Subquery 2 yaitu mengambil nama peminjam yang sedang meminjam lebih dari satu buku. Tujuan dari query ini adalah untuk mengidentifikasi peminjam yang memiliki lebih dari satu buku yang sedang dipinjam. Oke, langsung kita buka, lalu kita run dan menampilkan nama peminjam. Yaitu hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi peminjam yang aktif dan memiliki minat baca yang tinggi. Selanjutnya yaitu subquery 3. Subquery 3 yaitu membuat subquery dengan mencari informasi buku yang dipinjam dari cabang tertentu. Tujuan query ini adalah untuk mencari informasi tentang buku-buku yang dipinjam dari cabang perpustakaan tertentu. Dari contoh ini ID cabangnya yaitu 22. Langsung kita run, yaitu menampilkan judul buku yang ada di cabang 222, yaitu buku Art of War dan kunci selamat dari siksa kubur. Yaitu ini membantu dalam melacak buku-buku yang tersedia di cabang tersebut dan memantau aktivitas peminjaman di cabang tersebut. Kemudian subquery yang keempat. Kemudian subquery 4. Subquery 4 membuat dengan mengambil buku dari penerbit yang sama. Tujuan dari query ini adalah untuk mengambil daftar buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit yang sama. Dalam contoh ini yaitu Gramedia Pustaka Utama. Oke, kita langsung run. Lalu menampilkan judul buku yang ada yaitu penerbit dari buku-buku tersebut, yaitu Muhammad Al-Fatih dan Art of War. Hal ini dapat membantu dalam menampilkan katalog buku dari penerbit tertentu. Contohnya itu Gramedia. Kemudian subquery 5 yaitu membuat subquery dengan mengambil nama penulis yang mempunyai lebih dari satu karangan buku. Tujuan query ini adalah untuk mengidentifikasi penulis yang telah menulis lebih dari satu buku. Dalam hal ini dapat membantu mengetahui penulis-penulis yang produktif dan populer di perpustakaan. Oke, kita langsung run. Menampilkan penulis yang lebih dari satu buku, yaitu bernama View. Selanjutnya yaitu rancangan dari function. Yang pertama yaitu menghitung jumlah buku yang tersedia di cabang tertentu. Berikut adalah source code-nya. Selanjutnya memanggil source code-nya. Tujuan dari source code ini adalah memberikan informasi tentang berapa banyak buku yang tersedia di cabang tertentu dan dapat digunakan untuk memantau stok buku di setiap cabang dan membantu manajemen perpustakaan. Dan berikut adalah contoh hasil outputnya. Yang kedua,
yaitu fungsi di mana peminjam melewati batas deadline. Berikut adalah contoh source code-nya. Selanjutnya, tujuan dari fungsi kedua ini yaitu untuk memanajemen perpustakaan, mengawasi dan menangani peminjaman buku yang melewati tenggat waktu sehingga perpustakaan dapat menjaga kedisiplinan dan pengembalian buku pada waktunya. Dan setelah kita run, maka hasil outputnya berupa ID buku, ID cabang, nomor kartu, serta tanggal pengembalian dan tenggat pinjamannya. Yang ketiga, yaitu rata-rata jumlah buku dari semua cabang. Berikut adalah contoh source code-nya. Tujuan dari fungsi ketiga ini untuk menghitung rata-rata jumlah buku yang tersedia di semua cabang perpustakaan dan menghitung total jumlah buku dari semua cabang, kemudian menghitung untuk menjadikannya rata-rata, serta memberikan informasi untuk setiap cabangnya mengelola stok buku dan dapat tersimpan dengan baik dan aman. Lanjut. Dan hasil outputnya yaitu menuliskan rata-rata jumlah bukunya. Yang keempat, yaitu menghapus buku berdasarkan ID buku. Berikut adalah contoh source code-nya. Tujuan dari fungsi keempat ini adalah untuk menghapus informasi tentang sebuah buku berdasarkan ID-nya yang diberikan. Buku ini, menghapus buku ini dapat memungkinkan pengelola perpustakaan mengelola bukunya serta mengatur ulang stok buku agar semua informasi berjalan dengan sesuai. Selanjutnya kita akan memanggilnya. Berikut adalah contoh hasil outputnya yaitu hapus buku. Selanjutnya pada fungsi nomor 5 yaitu fungsi total peminjaman dari peminjam. Berikut adalah contoh source code-nya. Tujuan dari fungsi kelima ini untuk menghitung total peminjaman buku oleh seseorang peminjam berdasarkan nomor kartu peminjam yang diberikan. Fungsi ini mengambil data dari tabel pinjaman, menghitung jumlah pinjaman yang terkait dengan nomor kartu pinjam tersebut, dan mengembalikan jumlah tersebut. Ini dapat membantu dalam memantau seberapa sering peminjam telah meminjam buku dari sebuah perpustakaan. Selanjutnya, kita akan memanggil. Dan berikut adalah hasil contoh outputnya, yaitu total peminjaman. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan store prosedur.
Di sini kami sudah membuat sebuah prosedur, yaitu yang pertama ada daftar buku peminjam bulan, hapus peminjam bulan, terus hitung denda, laporan buku belum dipinjam, dan tambah pinjaman. Untuk yang pertama, kita langsung memanggil call tambah pinjaman. Di sini eh, sebelumnya kita lihat dulu apakah eh, ID, ID buku, dan ID cabang tersedia atau tidak. ID buku. Kita melihat sebuah pinjaman. Oke, yang tadi kita cari kan ada kode yaitu 333. Nah, di sini tidak ada. Apakah kita bisa menambahkan? Coba kita run. Nah, akhirnya eh, tercall. Coba kita refresh apakah masuk. Nah, akhirnya masuk kodenya 333 2225 115. Oke, kemudian yang kedua, adalah kita mencari jumlah hitung dendanya berapa. Kita ingin memanggil sebuah call hitung denda. Nah, untuk denda peminjam nomor 331 dan buku 111 yaitu 3.500. Coba kita lihat, kan setiap denda itu kita per hari per harinya itu Rp500. Tadi kodenya apa? 332 dan 112. 332 dan 112. Nah, 15 dikurangi 22 yaitu 7. 7 dikali 500 hasilnya 3.500. Oke, karena betul. Jadi tujuannya cuman menghitung denda dari setiap peminjam yang telat mengembalikan buku. Kemudian kita call untuk laporan buku yang belum pernah dipinjam sama sekali. Terus, tujuan dari call buku eh, mungkin kita lebih tahu buku yang belum pernah dipinjam, yaitu totalnya ada 8. Yang buku pernah dipinjam totalnya ada 8 dikurangi 21. Ya, kalau gitu. Untuk yang nomor 4, kita nge-call sebuah daftar buku peminjam bulan ke-9. Apakah ada untuk peminjam bulan ke-9? Oh, ternyata ada. ID buku 1112 dengan judul The Art of War. Penulisnya Vio. Minjamnya Sarutobi. Tanggal pengembaliannya sekian. Dan sekian, sekian, sekian. Tujuannya cuman biar kita tahu siapa peminjam dalam bulan tertentu. Kemudian yang kelima, call hapus peminjam bulan ke-10. Peminjam dari bulan ke-10. Apakah ada bulan 10? Ternyata yang dipinjam bulan 10 nggak ada. Coba kita membuat sebuah tabel baru. Oke, ID cabang kita isi terserah. Misal 226. Terus nomor kartunya 330. Kemudian tanggal pinjaman, misal tanggal pinjaman tadi tanggal 1. Kemudian tenggat pinjamannya tanggal 3. Kemudian tanggal pengembaliannya ya bulan 10 misal. Nah, misal dia telat dicentang. Nah, kemudian kita coba menghapusnya. Nah, successful. Apakah hilang dari peradaban? Kemudian kita refresh. Nah, untuk yang peminjam bulan 10 hilang. Oke. Selanjutnya, rancangan trigger.
trigger yang pertama yaitu membuat trigger dengan membuat tabel baru berupa operasi buku untuk insert, delete, dan update data buku. Berikut adalah contoh source code-nya. Tujuan dari program ini adalah untuk mencatat setiap operasi yang terjadi pada data dalam tabel buku, termasuk penambahan, pembaruan, dan penghapusan data. Ini berguna untuk tujuan audit, pemantauan, dan atau penyatatan perubahan data dalam sistem database, sehingga administrator atau pengguna dapat melacak dan memahami perubahan apa yang telah terjadi pada data buku. Berikut adalah contoh output dari trigger operasi buku. Seperti contoh, itu ada operasi delete, insert, dan juga update. Selanjutnya, trigger yang kedua, trigger kedua yaitu update tenggat pinjaman. Membuat trigger dengan merubah tenggat waktu dari sebuah peminjam buku dengan tambahan last update dan last user. Tujuan dari program ini adalah untuk mencatat perubahan yang terjadi pada tanggal tenggat peminjaman buku dan menyimpannya dalam tabel log. Hal ini berguna untuk pemantauan dan audit karena memungkinkan sistem untuk melacak setiap perubahan yang terjadi pada tanggal tenggat peminjaman dan siapa yang melakukan perubahan. Berikut adalah contoh output dari trigger update tenggat pinjaman. Kemudian trigger selanjutnya adalah membuat trigger ketiga, membuat trigger dengan membuat tabel baru dengan nama cabang trigger untuk update alamat atau insert cabang baru dengan tambahan last update dan operasi. Berikut adalah tampilan source code-nya. Berikut adalah tabel baru yang dibuat dari trigger, yaitu dengan menginsertkan cabang baru dengan nama Uranus dan juga mengupdate data dari cabang Jupiter. Tujuan dari trigger tersebut adalah membuat sebuah tabel baru dengan nama cabang trigger, di mana di dalamnya terdapat field ID cabang, nama cabang, alamat, kemudian last update yang berisikan kapan, tanggal, dan waktu terakhir kali perubahan dilakukan pada tabel tersebut, dan juga field operasi yang menampilkan perintah yang telah dijalankan pada tabel tersebut yang dapat berubah insert maupun update. Selanjutnya, trigger keempat adalah update salinan buku, yaitu berikut adalah contoh source code-nya. Tujuan dari trigger tersebut adalah membuat di mana di dalamnya terdapat file log ID, kemudian file operasi yang berisikan operasi yang telah dijalankan pada tabel tersebut yang berupa insert, delete, ataupun update. Kemudian ada ID buku, ID cabang, dan jumlah salinan yang lama yang nanti berisikan salinan buku yang lama dan juga jumlah salinan baru yang berisikan salinan buku terbaru pada cabang tertentu serta menampilkan waktu dan tanggal kapan terakhir kali data pada tabel tersebut diubah dan dilakukan perubahan pada field last update. Berikut adalah contoh outputnya. Kemudian trigger selanjutnya yaitu story denda atau hitung denda. Trigger di atas membuat sebuah tabel baru dengan nama hitung denda, di mana di dalamnya terdapat file ID, nomor kartu, nama peminjam, dan jumlah denda yang ditentukan oleh perhitungan berapa lama peminjam telah mengembalikan buku yang telah dipinjamnya. Denda yang dikenakan akan terus dilipat gandakan sesuai dengan berapa lama keterlambatan pengembalian sejak tenggat yang sudah ditentukan, yaitu sebesar 500 per harinya. Berikut adalah contoh tabel histori denda, yaitu dengan tampilan nomor kartu peminjam, nama peminjam, dan jumlah denda yang harus dibayarkan oleh peminjam tersebut.
Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.